Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Apa kabar? Bersama dengan kami kembali Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020 bersama dengan Gereja Anglikan Indonesia. Dan saat ini kami berada di St. Paul's Anglican Church Bandung. Kami ingin melayani saudara. Saksikan dan ikutilah. His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and bring you peace. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you.
Baiklah saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, terangilah hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan daftar bacaan Alkitab kita pada hari ini, saya ambil dari leksionari Gereja Anglikan, yaitu di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Wahyu pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di depan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks penulisan kitab Wahyu ini adalah penganiayaan dan penderitaan. Dengan kata lain, kitab Wahyu mau berbicara kepada kita bahwa kita jangan pernah takut akan situasi apapun, termasuk masa depan.
Karena di sini Allah tetap setia. Allah berkata, aku tidak tinggal diam. Memang situasi politik dunia maupun Indonesia disertai dengan situasi COVID-19. Ini merupakan satu suasana yang tidak mudah dihadapi oleh kita sebagai rakyat dan terutama pemerintah yang berusaha untuk menjaga akan situasi ini agar tetap aman, damai, dan sehat tentunya. Damai sejahtera. Nah, suasana penulisan kitab Wahyu ini yaitu suasana di mana Kaisar Domitianus, Kaisar Romawi pada waktu itu mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Oleh karena itu, orang-orang percaya pada waktu itu tidak segan-segan mengatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Allah pencipta, layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa." Di sini saudara sekalian, penting sekali bagi kita dalam menghadapi berbagai situasi. Situasi apapun. Sangat penting bagi kita untuk memahami siapa Allah yang kita sembah. Siapa Tuhan yang kita puji dan sembah. Siapa Tuhan yang kita hormati. Dan kita tahu bersama bahwa pemahaman akan Allah kita ini akan menentukan sikap hidup kita, baik terhadap diri kita sendiri, baik terhadap orang lain, baik terhadap alam semesta ini. Nah, pertanyaannya ialah, bagaimana kita dapat memahami Allah yang selalu kita sebut lewat mulut kita, yang kita sering sebut ketika kita mengalami kesulitan? Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Yohanes memberitahukan kepada kita bahwa dia melihat sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku. Dan kemudian ayatnya yang kedua, dia berbicara tentang bagaimana dia dikuasai oleh Roh. Saudara, dua hal ini sangat penting bagi kita sebagai orang percaya, yaitu bahwa mengenal, memahami akan Allah kita, Allah yang kita sembah, kita muliakan, yaitu melalui pintu masuk yang disebut dengan iman. Kemudian yang kedua ialah bahwa kita dikuasai oleh Roh, bukan oleh logika kita atau standar kehidupan duniawi. Di alam roh inilah kemudian kita dapat mengalami bagaimana kuasa Allah bekerja. Jadi dari kedua pendekatan ini menyeratkan bahwa Allah yang kita yakini, Allah yang kita akui itu hanya dapat dipahami dengan iman dan sifat rohani kita. Artinya, apa yang dipahami melalui iman dan rohani ini tidak dapat kita kemudian materikan. Memahami Allah bahwa Dia berdiam di satu tempat yang kudus di langit ketujuh, dengan matanya yang mengamat-amati kehidupan manusia bagaikan seorang polisi,
yang mengamati sikap dan tingkah laku orang-orang, itu sama dengan kita merendahkan derajat Allah dan kualitas Allah itu. Kita harus tahu bersama bahwa Allah itu roh, dan kita hanya dapat menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran ini adalah satu kualitas Allah, keadilan dan hati nurani yang murni, yang tentunya digambarkan tadi oleh penulis Yohanes sebagai batu kristal yaspis. Batu kristal ini adalah batu yang keras, tetapi begitu transparan, dan tentu ini berkaitan dengan kemurnian dan kesucian Allah. Ketika kita memahami Allah kita, maka kita harus yakin dengan iman kita bahwa Dia adalah Allah yang suci, yang murni. Lalu digambarkan dengan sardis merah, yang tentu Allah itu mempunyai sifat murka atas dosa. Dan kemudian digambarkan lagi dengan zamrud yang hijau lembut, yang tentunya menggambarkan kemurahan hati Allah. Jadi kesucian, kemurkaan, dan kemurahan hati Allah dapat dilihat dengan iman. Dan ketika pintu sorga terbuka melalui iman kita, maka kita dapat melihat, memahami Allah seperti ini. Allah yang suci, Allah yang murka atas dosa, dan Allah yang bermurah hati terhadap orang-orang yang berseru kepadanya. Pemahaman yang demikian sangat penting, karena ini akan menentukan sikap kita untuk tidak boleh main-main dengan dosa, tidak boleh main-main dengan menipu seolah-olah Allah tidak melihat akan hati kita. Dan tentu kita juga harus memahami bahwa siapapun kita, betapa besar pun kesalahan yang kita buat, mungkin di hadapan manusia tidak dapat diampuni, tidak dapat ditolerir. Tetapi di hadapan Allah kita memiliki Allah yang bermurah hati bagi mereka yang mau mengakui dosa-dosanya dan mau bertobat di hadapan Tuhan. Allah yang dilihat oleh Yohanes melalui pintu iman ini adalah Allah untuk semua orang, seperti yang digambarkan dengan 24 tua-tua. Dan 24 tua-tua ini adalah Allah itu adalah untuk semua. Sebab kita tahu bahwa 12 suku Israel itu mengklaim bahwa Allah itu hanyalah Allah mereka. Tetapi saudara-saudara sekalian, ketika Yohanes melihat akan keberadaan Allah ini, di sana bukan 12, di sana ada 24. Artinya apa? Artinya bagi orang perjanjian lama dan orang perjanjian baru, artinya semua orang, Dia adalah Allah untuk semua. Semua adalah ciptaan Allah. Semua orang dapat merasakan akan kasih-Nya dan pemeliharaan Tuhan atas semua ciptaannya. Dan ini tentu akan menentukan sikap kita terhadap semua orang. Kita tidak hanya berpikir bahwa Dia adalah Allah untuk satu kelompok atau suku tertentu atau satu kelompok agama tertentu. Siapapun dia percaya atau tidak percaya, Allah mencurahkan kasih dan anugerahnya kepada setiap orang. Soal dia mau percaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan antara dia dengan Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki kasih Allah, maka dia pun juga harus mengekspresikan, mendemonstrasikan kasih Allah itu kepada semua orang.
kita tidak dapat memilih-milih orang di dalam iman kita kepada Dia. Dan ketika kita memahami Allah yang demikian, maka kita juga harus melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sangat berkaitan dengan alam semesta, dan itu digambarkan dengan 7 obor. 7 obor dengan 7 roh Allah. 7 obor ini sebetulnya adalah satu keyakinan orang-orang Babel bahwa di alam semesta ini ada 7 planet yang bersifat ilahi, dan Yohanes menggambarkannya sebagai kepedulian Allah akan alam ciptaannya, yang di dalam kitab Kejadian disebutkan bahwa selama 6 hari Allah menciptakan alam ini termasuk manusia, dan dia beristirahat pada hari yang ke-7. Yang menarik di sini ialah bahwa setiap kali Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan binatang, menciptakan tumbuhan dan seterusnya, dia selalu mengakhiri dengan mengatakan 5 kali dia katakan baik. Tetapi ketika terakhir dia menciptakan manusia, dia menutupinya dengan mengatakan bahwa ia melihat ciptaannya itu dan dia berkata, sungguh amat baik. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Pemeliharaan Allah akan alam semesta ini menyadarkan kita sebagai orang beriman bahwa kita ikut bersama dengan Tuhan untuk menjaga alam, dan resiko-resiko alam seperti COVID-19 itu kita harus bersikap sedemikian rupa, yaitu memahami bahwa tidak ada satu makhluk pun atau satu benda pun yang tercipta di luar dari kekuasaan Allah. Artinya apa? Semua ciptaan ini, langit dan bumi dan semua isinya, alam semesta ini ada di dalam ciptaan tangannya, termasuk COVID-19. Tetapi kita tidak dapat menyalahkan Tuhan kenapa ada COVID. Hal yang sama juga kita tidak dapat mengatakan bahwa kenapa ada daya tarik bumi sehingga banyak orang yang jatuh atau ditimpa oleh tanah longsor. Kita tidak dapat menyalahkan itu. Kita harus melihat bahwa semua yang Allah ciptakan ini, termasuk hukum alam, itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, tanggung jawab kita adalah menjaga keseimbangan alam ini. Banjir itu disebabkan oleh karena ketidakseimbangan alam. Kemudian COVID, kita harus menjaga agar supaya kita tetap bersih, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, jangan masuk di dalam kerumunan. Ini adalah himbauan dari pemerintah, tetapi ini tidak hanya sekedar himbauan pemerintah, tetapi ini juga adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan sebagai pemelihara alam semesta ini yang kita kenal dengan providensia Allah. Di ayatnya yang ke-6 yang kita baca tadi disebutkan bahwa di hadapan tahta surga itu ada lautan kaca bagaikan kristal, dan ini menyiratkan bahwa alam itu sangat berharga, begitu indah, begitu berharga, bahwa kemurnian laut dan kemurnian ilahi berbanding sejajar. Bahwa bentangan laut itu bermakna betapa luasnya Allah kita itu, yang tidak dapat diukur menurut ukuran manusia atau materi. Di sini kita lihat kesatuan antara surga dan dunia ini digambarkan oleh Yohanes dengan keempat makhluk surga yang mirip singa, anak lembu, ada yang seperti manusia, mungkin juga dia adalah gorila, dan burung nasar. Dan itu ada di dalam surga. Apa maksudnya? Artinya baik itu makhluk surga, makhluk di bumi ini,
semuanya mempunyai satu kesatuan dalam hal memuji dan menyembah Allah. Semua ciptaan Allah digambarkan sebagai makhluk ciptaannya yang bergerak seturut dengan kehendaknya. Oleh karena itu, saudara sekalian, pemahaman kita terhadap alam ini di dalam kitab Wahyu ini sangat penting. Kita tidak hanya membaca Wahyu lalu melihat dan mengerti dengan rasa takut bahwa ini akan terjadi, dan kita tidak dapat mematerikan seperti itu. Tetapi kita dapat memahami di sini bahwa di tengah-tengah situasi penderitaan kita harus memahami bahwa Allah sedang bekerja di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan kitab Wahyu ini menceritakan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kita tidak dapat menentukan masa itu, tetapi apapun yang akan terjadi sebagai kekhawatiran manusia, tentu kita memahami, kita menyadari bahwa kita tidak tahu akan hari esok. Tetapi kitab Wahyu ini menggambarkan bahwa Allah tetap bekerja dengan dinamika alam, dan gerak alam itu adalah hukum alam, termasuk hujan, panas, angin, gempa bumi, termasuk virus COVID-19 ini. Semuanya itu adalah hukum alam ciptaan Allah semuanya, dan semuanya ini terus bergerak di dalam kekuasaan Allah, yang dalam bahasa iman gerakan-gerakan ini adalah gerakan memuliakan Allah. Pertanyaan kita tentunya, mana mungkin Allah terus bekerja sementara keluarga saya kena penyakit atau positif COVID-19 dan kemudian meninggal? Mana mungkin? Bagaimana mungkin orang dengan tenang hidup di rumah tiba-tiba disapu oleh banjir atau disapu oleh tsunami? Mana mungkin? Maka saudara-saudara sekalian, apapun itu namanya, kita harus melihat bahwa alam semesta ciptaan Tuhan bergerak menurut dinamika kehidupan. Penyakit, ada satu dinamika kehidupan. Tidak mungkin ada orang atau satu makhluk, termasuk pohon, binatang, yang akan hidup terus menerus. Tidak mungkin. Pasti menjadi tua, sakit-sakitan, dan kemudian mati. Ini adalah siklus kehidupan yang merupakan bagian dari dinamika alam atau hukum alam itu sendiri, yang bagi kita orang percaya kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena semuanya itu ada di dalam kekuasaan tangan Allah sebagai penciptanya. Kesatuan seluruh ciptaan Allah ini mengajarkan kita bahwa sorga itu ada di mana Allah sedang bekerja, di mana Allah itu disembah dan dimuliakan, di mana kita bersama Dia menghadirkan kasih dan kedamaian di dunia ini yang dapat dirasakan oleh setiap orang, bahwa ini adalah surga yang Allah berikan kepada kita. Bukan nanti menunggu di sana, tetapi surga itu ada bersama dengan kita di sini. Di mana Allah berada, di situ surga itu berada. Dan iman inilah yang menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi situasi sulit. Dan dalam situasi sulit ini justru kita dapat melihat dan dapat mengalami surga, yaitu hidup bersama dengan Dia yang adalah Allah pencipta langit dan bumi, yang dapat menghadirkan surga bagi kita di dunia ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita menghadapi situasi, menghadapi hari esok yang penuh dengan tantangan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat.
Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Secara khusus kami mau berdoa untuk Presiden kami, Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Agama Fahrul Razi, beserta seluruh Menteri Kabinet, para gubernur, bupati, dan wali kota, sampai kepada pemerintahan di tingkat RT RW. Kiranya Tuhan menuntun dan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami di dalam memimpin bangsa kami, bangsa Indonesia, secara khusus dalam menanggulangi bencana virus corona. Kami mau berdoa untuk para dokter, para perawat, tim medis. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk rakyat Indonesia. Biarlah kiranya kami diberikan hati untuk belajar taat dan mau tunduk kepada aturan pemerintah, secara khusus dalam mengikuti aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga kami turut serta Tuhan di dalam kami menjaga bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan di dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka. Dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Puang Yesus,
Saudara-saudara sekalian, mari kita menerima akan berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Amin. Pelaksanaan Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020 telah selesai kita laksanakan. Kami atas nama tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reverend Dr. Yopi Buyung, pimpinan dari Gereja Anglikan Indonesia, serta puji-pujian dari Jemaat Gereja Anglikan Indonesia, dan juga rekan-rekan kami dari Bimas Kristen Kementerian Agama Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. Semoga pelayanan pada hari Minggu ini menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara dimanapun saudara berada. Mari kita terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat pesan Ibu 4M, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak dengan orang lain dan menjauhi kerumunan. Nantikan Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020, serta tetap kunjungi website kami, Instagram kami, YouTube kami. Like, subscribe, dan komentar saudara menjadikan kami bersemangat untuk tetap melayani saudara dari saat-saat di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.